Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andri Maulana di channel kesayangan kita semua, Biang Wali. Baik, apa kabar semua para penonton setia channel Biang Wali di bulan yang penuh berkah ini? Semoga segala aktivitas ibadah yang kita lakukan menjadikan itu sebuah amal ibadah yang nanti bisa kita petik di akhirat sana. Baik, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana konfigurasi mikrotik dengan menggunakan modem dari ISP IndiHome. Apabila kita memasang IndiHome, kan biasanya kita dapat modem tuh. Nanti modemnya itu bisa dijadikan sebagai wireless yang bisa kita nikmati di handphone, di laptop, atau perangkat lain sebagainya. Nah, nanti dengan menggunakan mikrotik, akses internet kita akan alihkan semua ke mikrotik sehingga kita bisa lebih banyak memanajemen internet kita, seperti internet sehat. Kemudian kita juga bisa memproteksi router kita dengan firewall. Kemudian host-host mana aja yang bisa kita blokir dan boleh izinkan menggunakan internet, fasilitas DHCP dan lain sebagainya. Masih banyak fitur-fitur yang terdapat di mikrotik. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, silahkan di subscribe dulu channelnya, kemudian dinyalakan lonceng notifikasinya, kemudian di share ke teman-teman, ke rekan-rekan, ke saudara, agar channel ini terus berkembang dan terus semangat dalam memberikan ilmu yang bermanfaat. Baik, di sini saya memiliki sebuah topologi ringan. Ya. Ini adalah internet dari IndiHome. Kemudian biasanya teknisinya itu akan pasang ke rumah kita dengan cara menarik tarik kabel fiber dari tiang listrik itu ke rumah kita. Kemudian dia masukkan ke dalam modem internet kita. Biasanya modemnya itu tipenya Huawei. Nah, dari modem ini modem juga sekaligus menjadi router wireless yang bisa menyebarkan internet ke setiap perangkat yang ada di rumah kita. Nah, kemudian dari modem ini nanti akan saya tarik kabel melalui port LAN 2 ke header 1 di mikrotik. Biasanya kalau modem kita tuh secara default IP-nya 192.168.100 titik sekian dengan prefixnya 24. Ya, bisa 10, bisa 15, bisa 30 dan lain sebagainya sampai dengan 254. Baik dengan kabel ataupun dengan wireless yang kita terima. Kemudian nanti dari header 1 ini saya akan buat IP 192.168.100.254. Artinya dari LAN 2 ke header 1 ini menggunakan IP yang masih satu network. Jangan berbeda network ya. Kemudian pada header 2 di sini saya memiliki IP 150.150.150.1 prefixnya 24. Nah, dari header 2 ini nanti akan saya tarik ke laptop saya, atau Anda bisa menggunakan switch kalau misalnya perangkatnya banyak seperti membangun jaringan warnet. Itu nanti kita tinggal kasih switch saja. Kemudian akan kita masukkan IP yang satu network dengan 150, yaitu 150.150.150.10. Kemudian kita harus masukkan gateway-nya dan DNS-nya itu adalah alamat IP dari header 2. Ini 150.150.150.1. Oke. Nah, ini adalah bentuk tampilan dari realnya untuk router mikrotik yang dihubungkan ke dalam modem IndiHome. Nah, setelah kita melihat topologinya, kemudian juga kita melihat secara langsung instalasinya, sekarang kita akan konfigurasi mikrotiknya terlebih dahulu. Kita buka software untuk Winbox. Nah, ini IP-nya masih kosong, belum ada IP ya, karena routernya masih baru. Kita bisa login menggunakan MAC address ya. Tadi sudah saya hapusin semuanya, anggapnya seperti baru saja. Yang tidak saya hapus hanyalah user login dan passwordnya.
Jadi kalau misalnya router baru, Anda bisa menggunakan IP 192.168.88.1 seperti di video saya sebelumnya, atau menggunakan MAC address. Oke, kita menggunakan MAC address saja dulu. Kita connect. Kemudian kita masuk ke dalam bagian IP untuk memberikan IP address sesuai dengan topologi. Kita menuju IP, kemudian menu IP address. Nah, di sini masih kosong IP-nya. Pertama kita akan buat IP-nya untuk header 1 yang terhubung ke modem IndiHome, yaitu 192.168.100 titik, kita lihat topologinya, yaitu titik 254 garis miring trafiknya 24. Kemudian kita arahkan ke header 1. Kita klik OK. Nah, kemudian untuk header 2 kita akan pasang 150 titik 1 garis miring 24 menuju header 2. Klik apply OK. Seperti ini. Nah, IP kita sudah terbentuk dari modem IndiHome ini, kita sesuaikan ke header 1. Maka kalau kita tes dulu ping apakah dia connect ke modem IndiHome, bisa dengan ping 192.168 kemudian 100.50. Pastikan dia sudah replay. Oke, sudah bisa terhubung ke modem IndiHome-nya. Nah, langkah kedua adalah kita mengatur supaya MikroTik-nya ini bisa dapat internet dari modem IndiHome. Nah, yang pertama adalah kita klik IP, kemudian kita pilih DNS-nya. Nah, ini kita masukkan DNS servernya 192.168.100.50. Oke, kemudian jangan lupa di checklist allow remote request-nya. Kalau sudah, kita apply OK. Ini kita close saja. Kemudian langkah ketiga adalah men-setting default route pada menu IP kemudian routes. Nah, ini adalah default route. Artinya adalah route yang mengarah ke internet, routing yang ada di internet. Kita bisa memasukkan IP-nya itu adalah 0.0.0.0 garis miring 0. Ini menyatakan routing ke seluruh router yang ada di internet. Jadi kita tidak mungkin masukkan satu-satu alamat router yang ada di internet ya. Nah, maka diganti dengan default route dengan perintah 0.0.0.0 garis miring 0. Kemudian gateway-nya yang kita pakai adalah 192.168.100.50. Kemudian kita apply, kita OK. Nah, ini adalah DAC, Dynamic Active Connected. Nah, ini akan diberikan secara otomatis ketika kita memberikan alamat IP pada menu IP kemudian address. Nah, di sini, jadi kalau ada alamat ini, otomatis di sini akan muncul route list dengan status DAC, yaitu Dynamic Active Connected. Oke, kita close. Kita pastikan dulu dengan menggunakan terminal apakah router ini sudah terkoneksi ke internet dengan perintah ping. Misalnya kita ping ke google.com. Oke. Routernya sudah terhubung ke internet dengan fasilitas yang diberikan oleh modem dari IndiHome. Kemudian kita close saja. Nah, langkah berikutnya yaitu bagaimana router ini kan sudah mendapatkan internet, supaya router ini bisa men-share internetnya ke klien ya, melalui port header 2. Jadi header 2 ini IP 150.150.150.1 akan menyebarkan internet ke klien-kliennya yang ada di bawahnya. Oke, maka itu kita harus menggunakan fasilitas firewall di bagian NAT, yaitu Network Address Translation. Kita menuju IP, kemudian kita ke firewall. Di sini ada bagian NAT, yaitu Network Address Translation. Artinya segala sesuatu
klien yang ada di bawah sini yang menggunakan 150.150.150.10, dia akan keluar ke internet menggunakan IP 192.168.100.254 seperti itu. Nah, kita bisa ketikkan klik perintahnya di sini, kita tambahkan saja. Kemudian kita masuk ke general. Kita gunakan chain-nya itu adalah src NAT. Kemudian kita masukkan di sini out interface-nya adalah header 1. Out interface ini adalah aktivitas internetnya keluar masuk itu menggunakan header 1. Kemudian di sini ada bagian action, kita bisa klik actionnya dan pilih bagian masquerade. Nah, kalau sudah, klik apply, oke. Nah, sekarang kita tes dulu di kliennya apakah sudah mendapatkan internet atau belum. Tapi sebelum itu, kita harus menggunakan IP 150.150.150 titik sekian, prefiknya 24. Di sini saya menggunakan titik akhirnya 10. Dan wajib dimasukkan gateway dan DNS-nya itu adalah 150.150.150.1. Nah, kita akan ke bagian control panel. Kemudian kita masuk ke Network and Sharing Center. Kemudian kita masuk ke adapter setting. Oke, kita masukkan di sini Ethernet-nya IP 150.150.150.10 di Internet Protocol versi 4. Nah, ini kita hapus saja. Oke, kita tulis baru yaitu 150.150.150.10. Nah, di sini secara otomatis 255.255.00, tapi kita ganti karena kita menggunakan prefix 24 yaitu 255. Kemudian default gateway-nya adalah 150.150.150.1 dan juga DNS-nya 150.150.150.1. Kalau sudah kita oke. Nah, kita lihat di sini statusnya identifying. Nah, seperti ini. Sekarang kita buka command prompt. Kita tester dulu apakah dia bisa connect ke Google misalnya. Oke, sudah terhubung ke internet. Nah, baru kita bisa buka browser di sini. Pastikan sudah semuanya terhubung internet untuk klien yang terhubung dengan menggunakan IP 150. Oke, sampai di sini dulu untuk konfigurasi router Mikrotik ke modem IndiHome. Ini adalah cara statik. Nah, mungkin di pertemuan berikutnya saya akan menggunakan IP-nya secara dinamis. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.